Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke turnamen Asian Continental Chess Championship 2023 yang merupakan turnamen kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia Catur bulan Juli mendatang di kota Baku, Azerbaijan. Turnamen ini sudah berakhir baru saja kawan. Babak 9 sudah dimainkan dan hasilnya para pemain kita gagal mendapatkan tiket itu. Untuk kategori prianya, pecatur kita ada yang finish di posisi ke-24, ada Aditya Bagus Arfan di babak terakhirnya mendapatkan kemenangan atas pemain tuan rumah. Sedangkan di babak terakhir, Megaranto ini kalah dari pecatur Uzbekistan. Permainan Megaranto ini terbilang cukup panjang di game terakhir, berakhir di 124 langkah. Sedangkan posisi Iren Karisma Sukandar di kategori wanita, dia finish di ranking ke-16. Otomatis Iren juga tidak mendapatkan tiket ke Piala Dunia Catur. Untuk kategori wanitanya diambil 2 pemain teratas kawan, dikuasai oleh pecatur India. Sedangkan untuk kategori opennya diambil 4 pemain teratas. Coba kalian lihat sendiri, ada 4 pemain teratas di klasemen ini yang berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia Catur bulan Juli mendatang. Tak ada masalah, tetap semangat bagi para pemain untuk menatap turnamen-turnamen berikutnya. Dan untuk game yang admin ingin ulas adalah permainan Iren Karisma Sukandar. Kebetulan permainan Iren ini tidak terupload di Lichess, tidak ada live gamenya, cuma admin tadi mendapatkan data BGN-nya seperti ini. Terus saya copy dan saya paste di papan analisisnya Lichess kawan. Iren di turnamen ini kurang beruntung, banyak kehilangan elo rating kawan, sekitar 25 poin elo ratingnya turun kawan. Dan Iren di game terakhirnya menghadapi Women International Master asal Kazakhstan, dan Iren pegang putih mengawali dengan pion E4. Pion C5 sisiran defense, kuda F3 ada pion D6, dan Iren memilih variasi kanal attack atau variasi Moskow. Pilihan utamanya adalah blokade dengan gajah D7, langsung menantang pertukaran. Kuda ke D7 juga bisa jadi pilihan, kuda ke C6 juga bisa jadi pilihan. Memilih blokade dengan kuda ke D7, tetap mempertahankan gajah terangnya kawan. Dan di sini pilihan utamanya seperti biasa membuka permainan dengan pion D4, pion pukul. Dan karena kuda ini berkembang blokade di petak D7, kebanyakan ambil balik dengan menteri yang biasanya berlanjut dengan pion A6. Dan di sini bertukar gajah sikat kuda D7. Seperti inilah biasanya kawan jalur utamanya. Diikuti dengan pion C4 untuk kuasai petak pusat kawan, agar nanti kalau berkembang kuda ke C3, pionnya tidak terblokade oleh kuda. Dan bisa berlanjut kuda F6, ada gajah G5 bisa dilanjutkan oleh putih, pion E6 dimainkan. Kebanyakan seperti ini tidak mendorong 2 petak sekaligus. Ini akan menciptakan ruang lemah petak D5 yang bisa diisi oleh kuda. Kuda disikat terlebih dahulu nantinya di petak F6 ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Iren tidak memilih dengan pion D4, memilih dengan pion A4. Hitam melanjutkan dengan langkah pion A6, usir gajah kawan. Iren tidak bertukar perwira di sini, mempertahankan gajahnya mundur ke petak E2. Kuda G berkembang ke F6, Iren melanjutkan pengembangan kuda C3-nya, perkuat pion E4-nya, ada pion G6, Iren rokade, ada gajah G7, baru sekarang pion D3. Perkuat posisi rantai pion, juga segera keluarkan gajah gelap. Hitam memilih rokade, Iren tidak mengeluarkan gajahnya terlebih dahulu, dorong pion A5 untuk hentikan langkah kuda ke petak B6, hentikan laju pion juga. Tapi Stockfish menyarankan pada posisi seperti ini pion didorong saja kawan. Mau 1 petak atau 2 petak bisa kalian dorong. Kalau 2 petak seperti ini yang diambil oleh putih menggunakan en-passant. Nah, di sini kalian jangan terburu-buru untuk ambil pion ini dengan kuda. Kalian ambil pun juga tak ada masalah. Bahkan kalian dorong pion A5 ini juga tak ada masalah. Berikan ruang bagi gajah nanti di diagonal ini juga, atau terus juga didorong bisa kalian lanjutkan. Di sini tadi hitam memilih dengan langkah kuda mundur ke B8. Ada yang memainkan game seperti ini, bukan langkah baru. Iren dorong pion E5. Satu-satunya pilihan terbaik di game-game terdahulu banyak diambil oleh putih kawan. Dan kebanyakan di sini kawan, kalau pemain level atas memilih pertukaran langsung seperti Wesley So atau pemain yang lain. Tapi kebanyakan untuk Grandmaster kelas menengah memilih kuda ini bergerak. Ada yang ke H5, ada mundur ke petak E8. Di sini memilih mundur ke E8 dan Iren melanjutkan membuka permainan pion E pukul pion D6. Dan bagusnya diambil balik menggunakan kuda di game terdahulu kawan, tapi memilih mengambil balik menggunakan pion E. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 ini.
Ini dimanfaatkan Iren dengan gajah G5, tempo ancam menteri dan sebaiknya blokade kuda kembali ke F6 tapi memilih dengan pion F6. Dan Iren menarik mundur gajahnya ke E3, pion F5. Gajah kembali ke petak G5, ancam menteri baru sekarang kuda ke F6. Di sini Iren melangkah kuda D5, menempatkan kuda di pusat, outpost yang sangat bagus bagi kuda berdasar kuda F6 ini kawan. Selanjutnya kuda kembali aktif ke C6. Iren dorong pion D4 sekarang menantang pertukaran dan bagusnya diterima kawan, ambil dengan pion ataupun dengan kuda terjadi pertukaran di sini, tapi memilih langkah yang logis juga dengan langkah raja bergerak ke H8 untuk menghindari tempo yang bisa terjadi dari kuda putih ini kawan, ataupun menghindari diagonal terang yang bisa dimanfaatkan oleh gajah ataupun dengan menteri yang bisa keluar ke petak B3 sebelum memainkan pion C3-nya. Dan di sini Iren melanjutkan dengan kuda ke B6, ancam benteng terlebih dahulu, benteng bergeser ke B8, baru Iren membuka permainan dengan pion D pukul pion C5. Di sini sebaiknya hitam melangkah gajah ke petak E6, tapi hitam membuka lajur D, menerima pion putih dengan pion D pukul pion C5, dan Iren bertukar menteri langsung. Dia ambil balik oleh benteng. Nah, disinilah kesalahan hitam kawan. Karena dia ambil balik pion C5 tadi menggunakan pion D, artinya ada diagonal gelap terbuka, ancam benteng. Dimanfaatkan Iren langsung gajah F4 dan Iren akan unggul kualitas perwira. Kalian sudah tidak bisa blokade dengan kuda di sini, ya simple masih bisa disikat oleh gajah, dengan benteng pun disikat juga oleh gajah, jadi memilih mengembangkan gajah terang ke E6. Iren ambil benteng B8, diambil balik oleh benteng, dan Iren aktifkan gajah ke C4 menantang pertukaran untuk segera mengeliminasi, menyederhanakan permainan agar hitam juga jangan sampai punya sepasang gajah di atas papan. Diterima, diambil balik oleh kuda, ada kuda D4 menantang pertukaran ataupun ancam pion di sini, pion didorong maju usir kuda, hitam memilih pertukaran kuda pukul kuda F3 skak, diambil balik oleh pion G, ada pion bertumpuk, tak ada masalah, ini memberikan keuntungan juga bagi raja punya ruang kawan untuk segera naik. Di sini ada benteng C8, lanjut hitam. Iren mengeluarkan benteng AD1, selanjutnya pion H6 buka ruang bagi raja juga. Iren geser benteng satunya, benteng F ke E1 menguasai dua lajur yang terbuka penuh di sini kawan. Ada benteng C7 untuk mencegah pergerakan benteng putih untuk menguasai baris ke-7. Benteng E6 lanjut Iren, apakah nanti disusul dengan benteng satunya berdasar kuda ataupun pion G6 kawan. Ada raja ke H7. Iren tidak memilih angkat benteng, langkah ini juga bagus kawan, tapi Iren memilih kuda ke B6 untuk hentikan laju pion juga kawan. Kalau kalian memilih tumpuk benteng di baris ke-6 ini berdasar kuda di sini ataupun pion yang di sini kawan. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini mundur ke petak G8, menyerahkan pion yang di sini. Tapi kalau kalian backup dengan benteng di sini, kalian bisa usir benteng dengan kuda bergerak ke petak E5, mungkin benteng mundur, dan di sini kalian paksa pertukaran kuda kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Iren memilih kudanya ke B6, hitam membalas dengan langkah benteng F7, Iren maju dengan benteng D8, pion G5, dan Iren benteng C8 incar pion di sini, dan ada kuda ke H5. Di sini Iren melangkah kuda ke D5, tidak terburu-buru ambil pion, backup bentengnya menantang pertukaran di baris ke-7 atau benteng E nanti yang menantang pertukaran. Benteng bergeser ke D7 terlebih dahulu ancam kuda. Nah, di sini benteng ambil pion C5 sekaligus backup kudanya. Raja mundur ke G8 dan Iren menantang pertukaran benteng E7. Tantangan ditolak, benteng mundur ke D8. Iren menggeser benteng E ke C7, persiapan untuk diadu agar hitam tidak mempunyai benteng lagi. Ini akan mempermudah kemenangan putih. Di sini bergerak naik kawan, benteng ke D6 dan Iren ambil pion B7, kemudian berlanjut gajah F6. Respon dari hitam perkuat petak D8 jika ada ancaman di sini kawan. Tapi kuatnya tadi gajah ke F8. Dan di sini kawan, ada baiknya kuda ini sikat gajah saja. Jika diambil balik oleh kuda, ancamannya skakmat 3 langkah berikutnya kawan. Kalaupun di sini setelah kuda ambil gajah, ini akan memaksa benteng ambil kuda ini. Dan bisa diikuti benteng C8, memaksa blokade dengan benteng. Pertukaran benteng kawan, dan ini akan mempermudah putih untuk mempercepat kemenangan. Benteng melawan kuda sudah tak perlu kita perpanjang lagi variasi ini. Tapi Iren di sini kawan selepas gajah F6 tidak memilih langkah itu, tapi memilih dengan langkah benteng D8 skak. Ada raja naik ke petak F7,
benteng C7 skak. Raja naik ke E6 dan di sini pion C4, hitam menyerah di langkah ke-39, Iren menang. Tapi langkah terkuatnya tadi saat ada kesempatan sikat gajah harusnya bisa dimanfaatkan oleh Iren. Mungkin Iren juga dalam posisi kepepet waktu kawan, jadi memilih langkah yang sederhana dengan benteng melakukan skak di petak B8 tadi. Jika dilanjutkan masih cukup panjang kawan, tapi dengan kekuatan sepasang benteng, sesama pemain profesional sudah tahulah apa hasilnya. Jika dilanjutkan percuma juga. Oke, tak perlu lagi kita perpanjang variasi permainan ini kawan, sudah sangat jelas. Putih dalam posisi yang sangat bagus, sudah unggul. Itulah kawan game terakhir dari Iren Karisma Sukandar. Tetap semangat buat para pemain kita walaupun gagal mendapatkan tiket Piala Dunia Catur lewat kualifikasi turnamen seperti ini. Mungkin ada cara lain untuk nanti apakah dengan sistem perwakilan dari negara kawan, apakah ada beberapa pemain kita yang nanti bisa ke Piala Dunia Catur. Kita tunggu saja berita berikutnya dari Percasi seperti apa, apakah ada sistem perwakilan yang bisa mengirimkan wakil kita ke Piala Dunia Catur di Kota Baku, Azerbaijan bulan Juli mendatang. Oke, kita tunggu event-event berikutnya seperti apa kawan, dan terima kasih sudah mampir tiap hari di channel kami. Jangan lupa untuk like videonya untuk membantu algoritma channel kami terus berkembang. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.